Pernah dengar tentang kota yang hanya muncul saat kabut tebal menyelimuti? Kota yang tak ada di peta, tak tercatat dalam sejarah, dan hanya hidup dalam bisikan para tetua desa. Tidak ada yang tahu pasti di mana letak kota Arquin. Kota ini tidak muncul di GPS, tidak disebut dalam sejarah, dan hanya dikenal dari cerita bisik-bisik orang tua di desa. Informasinya, kota itu tenggelam dalam kabut putih tebal dan hanya bisa ditemukan oleh orang yang pantas, tapi tidak pernah jelas apa maksudnya. Suatu pagi, di bulan Juli tahun 2025, 5 sahabat memutuskan untuk mencari kota itu. Setelah menerima surat misterius tanpa pengirim, berisi satu kalimat, saat kabut menggulung, Arquin menunggu. Inilah kisah tentang Arquin, sebuah kota misterius yang mengundang 5 sahabat dalam petualangan tak terduga. Syafrizal, seorang mantan tentara yang trauma akan situasi perang, tapi sangat emosional. Nurusada, dosen sejarah kuno skeptis, cerdas, dan perfeksionis. Rigen, seorang seniman jalanan yang berjiwa bebas. Sangat menyukai hal-hal yang menantang untuk diungkap rahasianya yang terdalam. Mak Ija, seorang perempuan koki pembuat pempek. Berjiwa besar tanpa rasa takut, penuh rasa ingin tahu dan sering memburu urban legend. Dan Handoyo, teknisi drone praktis, analitis, dan anti tahayul. Semua bermula dari sebuah surat tanpa pengirim dengan pesan singkat saat kabut menggulung. Arquin menunggu. Siapa sangka, pesan sederhana ini akan membawa mereka ke dalam pusaran misteri yang penuh dengan tanda tanya terbesar dalam hidupnya. Di balik kabut putih yang menebal, kelima sahabat tiba di hutan berkabut di utara. Tempat kabut putih mengambang seperti selimut hening. Syafrizal merasakan deja vu, Mak Ija sibuk merekam, dan Sada mencoba mencari petunjuk dari formasi bebatuan di sekitar. Mereka menemukan kota bergaya Victorian dengan penduduk yang membeku dalam waktu. Yang lebih mengejutkan, wajah mereka berlima terlukis dalam sebuah lukisan kuno di balai kota. Ternyata, Arquin bukan sekadar kota hantu biasa. Ia adalah cermin realitas tempat di mana jiwa tersesat dipanggil untuk menghadapi masa lalu mereka. Dan saat kabut mulai menipis, hanya 4 yang kembali. Syafrizal memilih tinggal, tersenyum pada takdir barunya. Drone milik Handoyo tiba-tiba kehilangan sinyal meski cuaca normal. Lalu terdengar suara lonceng. Padahal tidak ada satupun bangunan di dekat mereka. Kabut seketika menebal. Di balik gumpalan putih itu, tampak siluet kota bergaya Victorian. Rusak tapi anggun. Mereka melangkah masuk dan menemukan penduduk kota berpakaian kuno, yang tidak bicara dan tidak bergerak. Regan memandang sebuah lukisan besar di balai kota, dan terkejut kelima wajah mereka tergambar di sana. Sada meneliti arsip lama dan menemukan bahwa Arquin adalah kota eksperimen cermin realitas, tempat orang-orang dengan trauma, rasa bersalah, atau ambisi besar dipanggil untuk menguji jiwanya. Ternyata mereka tak sengaja menjawab panggilan Arquin melalui surat itu, yang ditulis bukan oleh manusia, tetapi oleh kota itu sendiri. Ketika fajar menyingsing, hanya 4 dari mereka yang keluar dari kabut. Satu sahabat memilih tinggal, bukan karena tidak bisa keluar, tapi karena merasa dia memang bagian dari kota. Yang tersisa tak pernah membicarakan Arquin lagi. Tapi Mak Ija menyadari sesuatu. Foto terakhir di kameranya menampilkan Syafrizal berjalan kembali ke kota, tersenyum samar. Padahal Syafrizal lah yang paling ingin kabur dari masa lalunya. Episode Jejak yang tidak berakhir setelah kepergian Reno kembali ke Arquin. Kabut kembali menghilang dan menyisakan 4 sahabat yang dibungkam oleh kenyataan. Tidak ada yang tahu alasan pasti Syafrizal memilih menetap. Tapi masing-masing merasa dia tidak hanya tertarik pada misteri kota itu, melainkan dipanggil oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sejarah. Beberapa bulan berlalu, Mak Ija menerima kiriman paket tanpa identitas. Di dalamnya terdapat satu kamera lama milik Syafrizal dan sebuah catatan bertuliskan, kota ini tidak ingin diselamatkan. Kota ini ingin dikenang. Demikian isi dari surat tersebut. Kisah dari dalam kabut. Di dalam kota Arquin, Syafrizal tidak lagi merasa asing. Ia menyadari bahwa para penduduk yang tak berbicara itu bukanlah mati, melainkan terjebak dalam siklus waktu. Ia belajar bahwa kabut adalah batas antara penyesalan dan pengampunan. Syafrizal dibimbing oleh seorang gadis kecil bernama Tari,
satu-satunya penghuni yang bisa bicara. Ia mengaku sudah lama menunggu teman baru, seseorang yang bisa mendengar suara kota. Bersama Tari, Syafrizal menjelajahi bangunan-bangunan yang berubah bentuk tiap malam. Di salah satu ruang arsip, Syafrizal menemukan jurnal bertuliskan namanya. Dengan tanggal yang lebih tua dari tahun kelahirannya sendiri, pertemuan dengan bayangannya, suatu malam, Syafrizal bertemu versi dirinya sendiri yang lebih tua. Sosok itu berkata, setiap yang datang ke Arkwin akan bertemu dua hal, dirinya dan kenangan yang ingin dia kuburkan. Syafrizal mulai mengalami kilas balik dari masa-masa perang, keputusan yang ia sesali, dan orang-orang yang tak bisa ia selamatkan. Tapi di Arkwin, kenangan itu tidak menyakitkan. Mereka muncul sebagai bentuk penawar rasa takut, pesan untuk para sahabat dengan bantuan Tari. Syafrizal menanam simbol kuno Arkwin di kamera lamanya, yang berfungsi sebagai jembatan kabut. Kamera itu adalah satu-satunya mata keluar dari kota. Saat Maija mengaktifkannya, ia melihat cuplikan Syafrizal tersenyum, dan di latar belakang, bayangannya menyatu dengan cahaya. Bab terakhir, undangan terbalik. Kini, Arkwin sudah tidak muncul lagi. Kabut tak kembali. Namun, di beberapa tempat dunia, 5 sahabat itu mulai melihat tanda kota. Mimpi yang sama, suara lonceng di tengah malam, dan sosok anak kecil yang memanggil Arkwin tidak hilang. Ia hanya sedang memilih